Kembali bersama saya, sahabat-sahabat Nakoi, dalam ramalan Seven Wonders melawan COVID-19 ini. Jadi dalam segmen pertama, tadi saya membahas tentang ada kabar baik di antara kabar buruk COVID-19. Kabar baiknya adalah pemenang-pemenang negara, bangsa, pribadi-pribadi, perusahaan-perusahaan yang akan berhasil naik di antara banyak kebangkrutan adalah mereka yang berhasil menemukan tekanan virus corona sebagai 1 minute wonders, bukan 1 minute nonsense. Tekanan membuat perusahaan tersebut semakin semangat, kompak, bangkit, merasakan yang sama. Terus yang kedua, mereka, bangsa, negara, pribadi-pribadi yang akan berhasil melewati virus corona dalam ramalan Seven Wonders adalah mereka yang punya new dreams, new vision, new goals. Kita dipaksa punya visi-visi baru, planning-planning baru, target-target baru yang nggak pernah terduga sebelumnya. Visi-visi baru ini bisa jadi visi lama yang begitu kecil awalnya, tapi kemudian COVID-19 ini Anda ambil visi tersebut menjadi visi besar Anda. Bisa jadi visi-visi baru ini buat sebagian orang sulit, yang sulit berubah, tapi buat sebagian kecil orang bisa merubah dengan cepat. Dia bisa beradaptasi dengan cepat terhadap kegagalan dan menjadikan dirinya sukses di atas rata-rata. Sahabat-sahabat Nakoi dimanapun Anda berada, maka yang berikutnya di dalam rumus 1 minute wonders buku saya tadi, untuk menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang unggul, rumusnya adalah tekanan dikali impian. Jadi tekanan COVID-19 membuat Anda, membuat perusahaan, membuat lembaga, membuat negara, dia punya dreams, new vision, new goals. Apakah Anda sudah menyiapkannya? Jangan terlena, jangan terlalu terbuai lama oleh virus corona. Sudah sebulan lebih teman, akan ada 2 bulan, akan ada lebaran. Virus corona akan membuat lebaran berubah hari ini. Ramadan juga berubah hari ini. Saya sholat di rumah hari ini bersama anak-anak saya. Jadi saya nggak bisa ke masjid. Anda juga serupa. Ya, nanti kita lebaran bisa jadi kalau ini belum berubah, kita tetap di rumah. Kita nggak bisa silaturahim. Kita bisa video, tetap masih bisa. Teman-teman luar biasa, tekanan dikali impian. Dan ramalan saya, pandangan saya, vibrasi saya terhadap virus corona ini, mereka yang akan menjadi manusia di atas rata-rata, perusahaan di atas rata-rata, lembaga di atas rata-rata, manusia di atas rata-rata, yaitu dia masih punya namanya P. Apa itu P? P adalah percaya, belief. Dia percaya satu, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, bahwa semuanya ini dalam waktu yang singkat, kalau Allah mau, akan hilang dengan cepat. Dan percaya bahwa tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita baca di media adalah sesuai teori. Ada Allah yang bisa membalikan semua tersebut. Harus ada keyakinan, harus ada kepercayaan yang di dalam diri Anda. Iman, tauhid, bahwa Allah lah pemilik nafas kita, badan kita, jiwa kita. Kita masing-masing ikuti prosedur SOP kesehatan Kemenkes yang telah dianjurkan, dari mulai pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, kalau keluar kadang-kadang saya juga cuci bajunya. Saya ikuti semua prosedur tersebut. Tapi setiap malam saya bermohon kepada Allah dalam doa saya, dalam sholat malam saya, untuk anak-anak saya, istri saya, orang tua saya di kampung. Semoga Allah berikan menolak bala-bala semua. Yang harus sakit Allah selamatkan, yang harusnya kena Allah sembuhkan, yang harusnya kena masalah Allah hilangkan.
harus punya kepercayaan, percaya, yakin. Di hati ini harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa yakin Allah Maha Besar dibandingkan virus ini. Yakin bahwa virus ini akan berakhir, pasti berakhir, dan kita akan bangkit kembali, berjuang kembali, kita bisa sukses kembali, menyusun kembali, apapun itu teman. Mungkin Anda pernah nonton film Terminator. Ini kita sedang reload, kita sedang isi ulang. Diarah dulu agar kita bisa, ya, I am comeback. Kita bisa balik lagi, kita bisa serang lagi nanti, bangun lagi nanti. Tapi saat ini diarah dulu. Bukan hanya Anda yang mungkin mengatakan sedang susah, sulit, uang sedang nggak ada. Sahabat kita banyak yang juga serupa, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju juga serupa. Angka pengangguran begitu banyak. Tapi lihat lagi, pemenang dan yang gagal akan berbeda di situ. Pemenang menemukan 1 minute warnings, gagal menemukan 1 minute nonsense dari virus corona ini teman-teman. Jadi percaya diri, percaya dengan Allah, iman, percaya kepada Tuhan bahwa masih ada hal-hal mungkin yang bisa membalikkan keadaan. Jangan kemudian hati kita ini isinya ketakutan full 100%, kecemasan, kegelisahan, takut. Ketakutan yang karena teror medsos yang begitu berlebihan membuat Anda akhirnya betul-betul jadi pribadi yang super takut sampai hilang akal kita yang positif, sampai kita depresi, bahkan bisa jadi banyak orang mati sebelum waktunya teman-teman. Apakah Anda mau? Tidak, bukan? Banyak orang mati sebelum waktunya. Harusnya dia masih sehat karena kebanyakan pikiran negatif yang dia baca negatif, yang diomongkan negatif hari pertama, hari kedua, terus tiap hari, lama-lama akhirnya dia mati sebelum waktunya. Apa itu? Mentalnya. Udahlah, nggak mungkin lagi bisa berubah. Sudahlah, mendingan mati aja. Sudahlah. Di India ada sebuah kasus diberitakan. Seorang ibu yang punya 5 anak, ketika lockdown diberlakukan oleh Perdana Menteri, kemudian dia ajak anaknya ke Sungai Gangga. Setelah dia cekcok dengan suaminya minta uang gak dapat, apa yang dilakukan? Dia lempar 5 anaknya ke Sungai Gangga, dan 5-5-nya meninggal. Saat masyarakat mencari anak itu dapat, tapi sudah tidak ada nyawa. Kenapa bisa seperti itu? Sudah putus asa, sudah give up. Jangan menyerah teman, jangan menyerah sahabat. Bangkit, berubah, dan tetap positif. Allah berfirman di Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, konsisten, dan Allah akan mengirimkan malaikat kepada mereka yang istiqomah, alla takhafu wa la tahzan. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Bisa nggak kita membawa suasana hati ini tetap gembira? Bisa nggak kita membawa suasana hati ini gembira dalam suasana COVID-19 ini? Itulah pertanyaan besar kita, teman-teman. Itulah pertanyaan, itulah perasaan yang harus kita jawab hari ini. Apakah bisa kita tetap bergembira dalam suasana yang berat seperti ini? Sebagian mengatakan susah, sebagian mengatakan sulit, sebagian mengatakan nggak bisa. Oleh karena itulah maka saya menulis buku khusus untuk panduan menghadapi virus corona berjudul Unconditional Happiness, bahagia tanpa syarat. Bagaimana kita selalu punya hati yang bergembira dalam suasana COVID-19 ini.
Bagaimana kita selalu tersenyum, selalu positive thinking, positive feeling. Kalau enggak, kita mati sebelum waktunya, teman-teman. Banyak orang mati sebelum waktunya, teman, dalam zona COVID-19 ini. Tadi saya contohkan di India, anak kalau segala mati oleh ibunya, dilempar ke sungai Ganga. Indonesia, saya doakan semoga tidak ada, masih ada iman, masih ada Allah. La takhafu wa la tahzan. Janganlah takut, janganlah bersedih, kata Allah. La takhafu wa la tahzan, wa la tahzan. Janganlah bersedih, janganlah takut. Maksudnya adalah jangan berlebihan. Ya. Takutnya jangan berlebihan. Takut iya. Kita takut kepada Allah iya. Ya. Kemudian jangan takut kepada kemiskinan. Allah menjamin setiap hambanya, kalau dia move, kalau dia bergerak, kalau dia ikhtiar, Allah pasti berikan. Apalagi suasana COVID-19, kita percaya Allah jaga hati para pemimpin kita agar yang dia pikirkan hanya satu, rakyat. Allah jaga hati pikiran pemimpin kita dari level yang paling kecil, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Semoga mereka hatinya lurus, satu lurus. Apa itu? Rakyatnya selamat, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur, rakyatnya bisa bangkit, rakyatnya bisa makan. Allah yang menjaga hati. Kita nggak bisa sebatas marah kepada mereka. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah satukan hati pemimpin kita agar di hatinya hanya ada satu, rakyatku, masyarakatku. Semoga kalau mereka hanya ada satu di hatinya, mereka mewarisi hal terpenting yang Nabi Muhammad SAW ketika akan wafat. Nabi mengatakan ummati, rakyatku, umat. Wahai pemimpin, wahai para pemimpin negeri ini, siapa lagi yang kita akan contoh kecuali baginda Rasulullah SAW, yang dalam menjelang kematiannya pun dia mengatakan ummati. Kalau kita muslim, kita tiru Rasulullah SAW, maka di hati Anda para pemimpin, bagaimana rakyat, bagaimana masyarakat, bagaimana dia bisa makan, bagaimana orang yang tidak bekerja bisa makan. Di hati dia hanya ada satu, rakyat. Itulah pemimpin yang meniru akhlak dari baginda Rasulullah SAW. Bukan kebalikannya, pemimpin malah berpikir bagaimana asetnya selamat, bagaimana kemudian bisnisnya aman, bagaimana dia mengambil keuntungan dari keadaan COVID-19, tak peduli rakyatnya makan, dia mengambil keuntungan berbiliar-biliar dari keuntungan tersebut. Tidak, teman. Dalam buku saya, One in Words, ada satu ramalan lagi yang saya katakan. Ketika Anda sudah di atas puncak sukses, maka next berikutnya adalah turun, jatuh, turun. Kalau Anda mengambil keuntungan dalam suasana COVID-19 ini, Anda di atas puncak, sementara teman-teman di bawah, hanya masalah waktu. Apa itu? Turun. Kapan turunnya? Bisa nyawa kita nggak ada, bisa uang kita habis, kita nggak pernah tahu. Maka hari ini, wahai pemimpin Indonesia, pemimpin dunia, saya hanya bisa mendoakan, semoga di hati Anda hari ini yang ada hanya satu, rakyatku. Siapa rakyat itu? Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Tapi kalau diperas, siapa yang butuh tangan Anda, tanda tangan Anda, cinta Anda adalah rakyat kecil, masyarakat. Mereka yang ada sekarang bahkan tidur, tidak punya tempat tinggal, mereka yang bahkan dalam kesulitan, mereka yang bahkan untuk makan besok pun nggak ada. Mereka itulah yang kadang-kadang malu untuk mengatakan apa adanya.
Bisa kebalikannya dengan pemimpin, pejabat yang kadang-kadang nggak punya malu. Mereka malah malu meminta-minta kepada pemimpinnya, malu. Mereka malu meminta bantuan. Sahabat-sahabat Nakoh, maka kembali kepada ramalan buku saya One Minute Bonus. Bagaimana kita menjadi bangsa di atas rata-rata tekanan sedang kita hadapi hari ini, dikali harus ada impian baru, planning baru, cara-cara baru. Berikutnya adalah kita harus punya namanya percaya. Tadi saya sudah bahas, percaya bahwa Allah bersama kita, percaya dengan atas pemimpin kita, percaya terhadap diri kita, percaya kepada diri kita bahwa akan ada masanya berakhir. Harus percaya. Kalau ada kehilangan percaya diri, kehilangan iman, kehilangan kepercayaan Anda kepada masa depan ini akan berakhir, virusnya akan berakhir, tadi saya sampaikan, kita akhirnya kalah sebelum waktunya. Dan yang terakhir, siapa mereka-mereka yang akan menang, yang akan menjadi manusia di atas rata-rata bangsa, di atas rata-rata negara, yang di atas rata-rata tekanan dikali impian dikali percaya, terakhir adalah konsisten, istiqomah. Kita ambil hal-hal baru dalam suasana COVID-19 dan kita jadikan ini sebagai konsistensi istiqomah kita. Contohnya apa? Satu adalah berbagi, menolong. Jangan hanya dalam suasana COVID-19. Setelah COVID-19 selesai, kita ambil itu sebagai konsistensi kita. Sebulan sekali kah, seminggu sekali kah, 2 minggu sekali kah, kita membantu orang. Karena orang miskin akan semakin bertambah setelah COVID-19 selesai. Orang miskin yang baru miskin juga bertambah. Orang stres juga semakin banyak. Orang kehilangan jabatan semakin banyak. Maka kita kebiasaan konsistensi memberi, menolong, berbagi itu kita tarik, kita bawa, kita jadikan sebagai habit baru. Setelah COVID-19 selesai, tetap kita masih punya kebiasaan tersebut. Saya di Nakoh Center juga serupa. Ada kebiasaan-kebiasaan sederhana, seperti setiap Jumat ada makan siang gratis sekitar 500 atau 200 nasi bungkus diambil oleh siapapun. Terus ada setiap bulan sekali ada pembagian beras kepada orang jompo dan sebagainya. Ada kebersihan, kesehatan anak-anak yatim. Itu rutinitas yang dilakukan di rumah kesadaran. Dan saya juga harus mengambil new habit. Apa pandemi COVID-19 ini? Apa yang bisa saya ambil dari virus corona ini? Konsistensi apa yang bagus? Saya harus ambil. Yang kedua, sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah juga hal yang dahsyat kita harus ambil di rumah. Kita harus selalu budayakan sholat jamaah ini. Nanti masih di masjid ya, bersama keluarga. Ya, dua ini udah salah satu dua. Yang ketiga, pola hidup sehat. Di Jepang, anak-anak kecil kalau sekolah sudah terbiasa dikasih sanitizer. Di Jepang sebelum COVID-19. Dan di Jepang sudah terbiasa orang tua selalu memasak sendiri buat bekal, kasih ke anaknya biar nggak jajan, biar anak terhindar dari penyakit. Semoga itu menjadi habit baru buat masyarakat yang sebelumnya masih kasih uang anak suruh jajan, makan di mana-mana. Sekarang lebih kontrol lagi bahwa dia harus sehat, anak harus sehat. Masakan ibu itu jauh lebih dahsyat, lebih nikmat, lebih amazing buat anak-anaknya. Sesibuk apapun wahai ibu-ibu muda, wahai orang tua, Anda masak sebentar untuk anak Anda berangkat sekolah dan dia menikmati masakan Anda. Kalau enggak, dia akan ketergantungan kepada mbak-mbak, bapak-bapak, pade-pade yang di kantin sekolah. Yang mohon maaf, bisa bersih bisa enggak, tergantung, kita nggak tahu. Di Jepang seperti itu. Ya, jadi mereka sudah terbiasa. Itu juga kita bisa ambil. Ya, ada juga yang baru termasuk saya. New habit adalah kita cuci tangan pakai sabun. Itu juga hampir nggak pernah atau jarang, atau mungkin dilakukan tapi nggak maksimal.
Sekarang setiap kita keluar rumah ada aktivitas yang harus keluar, nggak ada pilihan. Misalkan masuk pasti cuci tangan, pakai sabun. Itu yang harus kita ambil juga. Konsistensi COVID-19 ini, kebersihan, disinfektan, seperti sana sini. Ya sebelumnya boro-boro kita pikirin. Jadi seolah-olah ada pesan di balik semua ini. Harus lebih sehat, harus lebih sukses lagi. Kita nggak pernah tahu. Ya, konsistensi berikutnya adalah kita memanfaatkan teknologi, mengurangi pertemuan langsung, tapi dengan teknologi. Ya, itu juga akan saya bawa setelah virus corona selesai. Ya, kalau bisa meeting via WA, via telepon, via Zoom, kenapa harus ketemu? Itu penting karena mengurangi listrik, mengurangi polusi, mengurangi bensin. Betul kan? Efisien, efektif, menjadi manusia efektif. Kita dipaksa menjadi manusia efektif, menjadi manusia di atas rata-rata. Sahabat-sahabat Nakoi, demikian yang saya sampaikan. Maka kesimpulannya di akhir dari apa yang saya sampaikan ini, rumus dalam 1 minute warners yang saya sebut adalah pandangan, ramalan, ya, 7 warners. Siapa negara-negara yang akan menjadi unggul, siapa negara-negara yang akan jatuh, siapa pribadi yang akan berhasil, dan siapa pribadi yang akan terpuruk. Semua saya bahas tadi dalam 1 minute warners. Teman-teman, sahabat-sahabat, ya, semoga kita semua bersama-sama terus mempraktikkan yang saya sampaikan. Dan untuk Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang ramalan dari buku saya 1 minute warners, Anda bisa hubungi, atau Anda ingin pelatihan 1 minute warners dalam online maupun offline. Online artinya kita training dalam keadaan online. Anda perusahaan tersebut kayak sebelumnya, kita meeting di Zoom dan saya sedang presentasi di Zoom tersebut, dan Anda mendengarnya, melihat langsung, ada moderatornya juga bisa, atau nanti bisa offline setelah virus corona selesai, kita bisa adakan seminarnya. Anda boleh memilihnya, teman-teman yang hebat. Kalau Anda merasa perlu online, maka bisa dilakukan, teman-teman yang hebat. Sahabat-sahabat Nakoi, terima kasih ya. Hubungi Nakoi Center di 0819 05666479 dan follow Instagram saya @nakoi, kunjungi website saya the7awareness.com. Saya Nana Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.